Jamaluddin, mahasiswa dari MPM 0203240515. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi untuk ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Materi yang akan saya bahas adalah tentang matriks dan contoh soalnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Sumiati Rasid yang telah membimbing kami selama perkuliahan ini. Sebelum kita masuk ke soal matriks, apa kalian tahu tentang pengertian matriks? Pengertian matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol yang disusun dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang dan ditempatkan di dalam tanda berkurung. Matriks digunakan untuk penyajian data, menyelesaikan sistem persamaan, serta dalam ilmu komputer, ekonomi, dan teknik. A few moments later. Juga pengertian matriks dalam bidang ekonomi atau ilmu ekonomi. Matriks adalah alat matematika yang digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisis data yang melibatkan banyak variabel atau data sekaligus secara sistematis. Ada juga fungsi matriks dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, menganalisis data ekonomi atau bisa membantu menyusun data seperti produksi, konsumsi, biaya, atau pendapatan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca dan diproses. 2. Model ekonomi dan perencanaan. Matriks digunakan dalam pemodelan ekonomi, misalnya model input untuk mengetahui hubungan antara sektor-sektor ekonomi. Yang terakhir, sistem perencanaan persamaan linear. Banyak masalah ekonomi seperti perencanaan produksi, mengalokasi sumber daya, atau penentuan harga dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear yang disusun dalam bentuk matriks. Oke, kita masuk di rumus-rumus matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang di posisinya sama pada kedua matriks. Syaratnya, kedua matriks harus punya ukuran atau order yang sama. Yang kedua, penguraian matriks. Penguraian matriks hampir sama dengan penjumlahan, yaitu mengurangkan elemen-elemen yang posisinya sama. Kedua matriks juga harus berorder sama. Yang ketiga, perkalian matriks dengan skalar. Kedua, ada bilangan biasa K dan matriks A. Perkalian skalar berarti kita mengambilkan setiap elemen matriks dengan K. Yang keempat, perkalian dua matriks. Perkalian matriks lebih kompleks jika matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali P. Maka hasilnya adalah matriks baru berukuran. Kita masuk ke yang kelima, yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang memiliki angka 1 diagonal utama dan 0 di tempat lain. Jika dikalikan dengan matriks lain yang sesuai ukurannya, hasilnya matriks itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir, transpose matriks. Transpose matriks berarti menukar posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Oke. A few moments later. Oke, kita masuk di soal pertama, yaitu seperti matriks ini. Mari kita jelaskan, mari kita bahas. Mari kita bahas penjumlahan dua matriks. Syarat utama agar dua matriks bisa dijumlahkan adalah ordo atau ukurannya harus sama. Di sini matriks A dan B berordo 2 kali 2, jadi bisa langsung kita jumlahkan. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang posisinya sama. Jadi elemen baris pertama, kolom pertama A ditambah elemen baris pertama, kolom pertama B, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah matriks baru. A few moments later. Demikian presentasi singkat dari saya mengenai matriks dan contoh soalnya. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua tentang matriks, terutama dalam konteks matematika ekonomi 2.
Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan selama presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.